Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Hafifah Almawadah dengan NIM 20120111061 dari kelas 3A akan menjelaskan pertanyaan materi ketiga fisiologi tumbuhan tentang peranan air bagi tanaman serta proses penyerapannya. Yuk simak videonya, semoga bermanfaat ya. Soal pertama, jelaskan proses penyerapan air, pengangkutan air, dan pengeluaran air melalui proses transpirasi tumbuhan. Jawaban, penyerapan air pertama dilakukan oleh rambut akar, kemudian didifusikan masuk pada dinding sel, masuk lagi ke ruang bebas melewati membran plasma secara osmosis, dan berdiskusi lagi memasuki plasma, baru dihisap oleh akar yang pasif menuju akar, kemudian ke tingkat transpirasi yang lebih tinggi. Yang mana biasanya proses ini terjadi pada daun yang menyebabkan sel daun kehilangan air dan timbul tarikan terhadap air pada sel-sel di bawahnya. Dan tarikan ini diteruskan molekul menuju ke bawah lalu ke seluruh kolom air pada xilem, sehingga menyebabkan air tertarik ke atas dari akar ke daun sehingga terjadilah proses penguapan yang disebut proses transpirasi. Lalu, pertanyaan kedua yaitu, buatlah skema perjalanan air dari tanah, tumbuhan, udara. Jawabannya, kita tahu bahwa tumbuhan membutuhkan air demi kelangsungan hidupnya. Air diserap dari dalam tanah oleh rambut akar. Setelah air dan mineral diserap, maka cairan pada sel rambut akar akan menjadi kurang pekat dibandingkan dengan cairan pada sel korteks. Hal ini membuat air dari sel rambut mengalir ke dalam sel pada korteks secara osmosis. Air mengalir ke endodermis mencapai pembuluh kayu atau yang biasa kita sebut dengan xilem. Akan terjadi proses pengangkutan ekstravasikular atau pengangkutan di luar pembuluh angkut. Lalu selanjutnya dari xilem mengalir ke daun, terjadilah proses daya hisap daun atau air yang diangkut diperlukan daun untuk proses fotosintesis dan hasil akhir dari guna air terjadi pada proses transpirasi atau peristiwa pelepasan uap air ke udara dari daun yang menghasilkan oksigen bagi makhluk hidup dan tanaman sekitarnya. Lalu pertanyaan terakhir yaitu, mengapa tanaman menjadi kerdil dan terbatas pertumbuhannya pada kondisi lingkungan yang kekurangan air? Nah, jawabannya adalah karena proses penyerapan air tidak bisa mengimbangi proses penguapan air dari tanaman. Karena 85-90% bobot segar air atau sel tanaman dan jaringan pada tanaman adalah air, di mana air berfungsi sebagai protoplasma untuk fotosintesis, pelarut unsur hara, dan banyak lagi fungsi air. Karena air sangat penting bagi tanaman, maka tanaman akan memperkecil penguapan pada daun dengan memperkecil permukaan daunnya agar pada proses penguapan atau transpirasi dan fotosintesis, tanaman bisa mengelola air seefisien mungkin dan menghemat cadangan air. Semakin luas permukaan daun pada tanaman, akan semakin banyak penguapan pada air. Inilah alasan kenapa daun akan kerdil ketika sumber airnya menipis atau kekurangan air. Contohnya yaitu kaktus yang daunnya berupa duri. Sekian video singkat tentang penjelasan materi ketiga oleh saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.